Perkenalkan, nama saya Francisca Yovita Putri dengan NIM 15022233310 dari KM 4604. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika komunikasi bagian 2. Poin pertama yang akan saya bahas adalah konfidensialitas dan kepentingan umum. Konfidensialitas berasal dari bahasa Latin, kon yang artinya dengan, dan fidere yang artinya kepercayaan. Konfidensialitas adalah sebuah relasi yang berdasarkan kepercayaan yang sifatnya di mana rahasia seseorang akan memberikan sebuah informasi yang ia percayai kepada orang lain. Terdapat 5 hal yang menjadi alasan mengapa konfidensialitas merupakan nilai yang harus dijaga, yakni yang pertama ada kemampuan untuk menyimpan rahasia sebagai perwujudan otonomi individu. Yang kedua, konfidensialitas merupakan sarana mewujudkan tujuan kelompok sosial. Yang ketiga, konfidensialitas mewujudkan ruang pribadi. Yang keempat, konfidensialitas mencegah tindakan menyakiti orang lain. Yang kelima, konfidensialitas menumbuhkan rasa mempercayai. Poin kedua yang akan saya bahas adalah mengenai kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan itu sendiri sebagai etika komunikasi. Artinya, kebebasan bukanlah lawan dari tanggung jawab, begitu sebaliknya. Seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya hanya karena ia menerapkan tanggung jawab itu sendiri. Lalu, terdapat 3 isu pokok antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media. Yang pertama ada pornografi, di mana zaman sekarang mudah untuk melihat dan mengakses pornografi. Tetapi, kebebasan ini haruslah diseimbangi dengan tanggung jawab dan kontrol emosi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada pesan yang mengguncang. Artinya, pesan yang berisikan penyerangan terhadap suatu individu atau kekerasan dan sadisme. Yang ketiga, ada pesan yang menghina sara. Di zaman sekarang, sangat bebas untuk menyuarakan suatu hal atau pesan sehingga terjadinya pesan yang berisikan sara yang dikirimkan oleh individu atau kelompok. Poin ketiga yang akan saya bahas mengenai stereotip dalam etika komunikasi dan filsafat komunikasi. Stereotip sendiri memiliki makna sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial di mana cara pandang digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Stereotip bisa berkaitan dengan hal positif dan juga hal negatif. Hal ini dapat berkaitan dengan individu atau sekelompok. Contohnya, stereotip seperti orang gemuk biasanya malas dan rakus, orang Batak biasanya keras, orang Jawa biasanya halus, dan polisi selalu bisa disogok dengan uang. Bagaimana bisa muncul stereotip dalam masyarakat? Yang pertama, ada manusia membutuhkan sesuatu yang dapat menyederhanakan akan realitas yang bersifat kompleks. Yang kedua, manusia menggunakan stereotip untuk menghilangkan rasa cemas. Yang ketiga, manusia mengandalkan media sebagai jendela dunia. Yang keempat, manusia membutuhkan sesuatu yang praktis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Poin terakhir yang akan saya bahas mengenai komunikasi, teknologi, dan informasi sebagai komoditas. Teknologi komunikasi informasi merupakan sektor pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Terjadinya revolusi digital menjadikan informasi sebagai komoditas. Revolusi ini menggiring masyarakat untuk memasuki era masyarakat informasi. Manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri yaitu memudahkan akses persebaran informasi, biaya produksi lebih murah, memudahkan proses archiving dan pencarian data melalui digital, dan yang terakhir ada mendorong transparansi data seperti data pemerintahan untuk pengawasan publik. Masyarakat disebut sebagai masyarakat informasi bila memiliki 3 ciri berikut. Yang pertama ada memiliki kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran,
dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga ada kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.